Bapak, terima kasih buat kesaksian yang sudah menguatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini yang perlu kami kejar itu bukan karena kami cepat keluar dari proses, tapi justru proses itu sesuatu yang mengubahkan, baik mengubahkan kehidupan kami secara lahiriah maupun secara batin ya. Kami tahu bahwa dengan proses Tuhan itu membuat kami di depan akan menjadi punya nilai yang berkualitas. Terima kasih Bapak. Berkati Bu NN, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan malam ini, biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih Bu NN buat kesaksiannya. Saya juga kagum ya, kalau saya lagi telepon dengan beliau, itu saya bilang luar biasa ya, dari cara orang kalau sudah bertumbuh rohani, dewasa rohani, itu cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia menangkap sesuatu itu beda. Sekalipun keadaan tambah buruk, dia tidak akan pernah goyah. Justru dia mengerti hari ini ketika proses itu terjadi, maka perubahan yang besar itu sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Makanya hari ini yuk kita semua jangan mau kalah dengan proses saudara. Karena proses itu yang mengubahkan saudara dan saya. Kita lihat dulu ya dari seorang Yusuf dengan proses. Saudara jangan takut dengan yang namanya proses. Proses itu sesuatu yang mengubahkan. Kita baca Kejadian 45 ayat 8 terlebih dahulu. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ini Yusuf berkata ya. Tetapi Allah. Lihat ya, sampai sejauh ini kalau ada proses yang membuat saudara jujur, yang namanya proses itu tidak enak, saudara. Pasti ada air mata, rasa sakit, kehilangan, kerugian, harga diri yang diinjak-injak. Semuanya jadi satu, saudara. Rasanya nano-nano. Benar, kalau orang tinggal dalam proses, ya, hari ini kalau kita nggak punya pikiran Kristus, bagaimana saudara bisa menjalani hidup dengan sukacita? Nggak mungkin, saudara. Orang dunia hari ini banyak yang stres, depresi, bunuh diri. Semua karena mereka tidak punya firman kebenaran, yaitu sebagai kompas. Lihat ya, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Orang kalau sudah dewasa rohaninya akan berbicara bahwa dengan proses ini Allah menempatkan aku. Nah ini, sebagai bapak bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari kejadian proses Yusuf melewati proses yang tidak mudah, itu merubahkan dia enggak di Kejadian 45? Jelas. Apa yang mengubahkan dia, yaitu nggak main-main. Dia dipilih sebagai bapak bagi Firaun, dia dipilih sebagai tuan atas seluruh istana, bahkan dia sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Makanya kalau proses terjadi, saudara jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Senyatanya dari awal ketika Yusuf diproses oleh Tuhan, kira-kira Tuhan sudah punya enggak target ini? Kira-kira Tuhan sudah punya enggak? Engkau bakal jadi bapak, engkau bakal jadi tuan atas seluruh istana Firaun, dan engkau bakal jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan jelas dari awal ketika dia mengizinkan sesuatu proses dalam hidup Yusuf, pikiran Tuhan sudah hal yang baik. Tapi waktu menjalaninya nggak gampang. Proses itu mengubahkan. Tapi jujur, ketika saudara hari ini melihat fakta dan saudara tidak bisa mengenal Kristus dengan benar, proses ini tidak sampai selesai pada perubahan yang baik. Saudara sudah menyerah terlebih dahulu. Saudara sudah bilang gini, tidak kuat Tuhan. Siapa yang kuat? Diproses terus, tambah lama sudah baik, masih tambah berat. Bertahun-tahun dilayani, diampuni. Bukannya berterima kasih, malah saya dikhianati, ditindas.
Banyak orang kalau tidak mengerti mengenal pikiran Kristus pasti akan kecewa. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul. Makanya kenapa proses itu mengubahkan. Yuk kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10 ya. Kita baca. Karena iri hati, lihat ya, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ya ke tanah Mesir. Nah, ini lihat, waktu proses hidupmu terjadi, mungkin hari ini ada orang iri hati, merekakan yang jahat, ada badai yang tiba-tiba engkau tidak pernah siap. Lihat, tetapi Allah menyertai nggak? Menyertai. Hari ini engkau nggak bisa lari dari keadaan di sekitarmu. Kita ini, jujur saudara, ada banyak orang yang nggak pernah tahu hari-hari ini. Tiba-tiba keadaan baik-baik ya. Saya mau doain orang, nanti lusa ya. Orang ini benar-benar stres saudara. Dan benar-benar sudah di titik nadir. Bayangin sehat. Bayangin hidup tidak pernah ada masalah, hidup happy-happy. Ya, saya sempat beberapa kali ngobrol dengan dia dan dia berkata, aku ini pokoknya hari ini melekat deh sama Tuhan, tidak tahu hidup seperti apa. Itu waktu kejadian belum terjadi apa-apa, saudara. Dan dia begitu antusiasnya, dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu pelihara hidup saya, pelihara suami, pelihara anak-anak. Siapa tahu? Nggak lama saudara saya dengar dan saya punya inisiatif untuk memberikan dia kekuatan. Karena pada waktu dia mengalami keadaan yang begitu kuat, dia berapi-api bersama Tuhan. Tiba-tiba saya dengar beberapa saat yang lalu, saudara tahu dia sudah divonis kanker stadium akhir. Sudah divonis stadium akhir dan dokter mengatakan bahwa dokter sudah tidak punya jalan lagi. Ya saudara bisa tahu lah umurnya sudah tinggal berapa. Coba saudara bisa bayangin. Kita bisa lari nggak dari keadaan yang tiba-tiba? Mungkin ada yang hari ini tiba-tiba uangmu dibawa kabur. Tiba-tiba usaha yang saudara kerja bertahun-tahun di PHK. Saudara di PHK dikeluarkan tanpa uang pesangon. Bisa nggak? Kita nggak bisa lari, saudara. Tapi percayalah firman Tuhan malam ini di Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Tetapi Allah menyertai dia. Lihat ya. Dan melepaskannya dari segala, loh saudara. Lihat ya. Dilepaskan dari segala penindasan. Luar biasa loh Tuhan itu. Kalau saudara baca firman, saudara akan bilang gini, ya Tuhan, proses seperti Yusuf sekalipun, engkau itu tidak pernah meninggalkan Yusuf. Justru yang pertama Tuhan menyertai. Mengapa kok proses itu selalu ada sesuatu yang jauh lebih baik mengubahkan saudara dan saya. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan hidupmu Allah itu menyertai saudara dan saya. Bahkan Allah melepaskan saudara dan saya dari segala penindasan. Yang ketiga, serta memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Yaitu anugerahnya apa? Ada kasih karunia, ada hikmat. Ketika Yusuf menghadap Firaun, Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa, ada promosi. Itu sebabnya 3 hal yang akan saya bahas ya. Jadi proses itu mengubahkan saudara dan saya karena di tengah perjalanan proses saudara tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan melepaskan saudara dari segala penindasan. Yang ketiga yaitu ada Tuhan yang akan mengangkat saudara. Itu tadi Yusuf diangkat jadi apa saudara? Jadi tuan, jadi bapak, penguasa. Itu sebabnya hari ini ketika saudara mengalami proses, walaupun berat seperti Yusuf, difitnah tidak salah, sudah berusaha baik, tetap masuk penjara, hidup jadi orang benar dipenjarakan. Pesan Tuhan malam ini, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah keluar dari
proses. Tetap tinggal dalam proses yang pasti mengubahkan. Gak akan pernah proses itu mengubahkan yang buruk, tapi selalu mengubahkan keadaan hidupmu di depan itu jauh lebih besar. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan jelas, saudara. Waktu Yusuf diproses, Tuhan itu menyertai Yusuf nggak waktu dia di sumur, di penjara, jadi budak? Jelas, ya. Tuhan itu membuat Yusuf, yaitu apa? Berhasil di tengah-tengah kesukarannya. Dia tetap membuat Yusuf, yaitu menjadi kepercayaan majikannya. Tuhan itu juga menjadikan Yusuf, yaitu apa? Jadi apa? Kesayangan Potifar dan kepala penjara. Lihat di tengah proses penyertaan Tuhan itu tetap baik enggak buat Yusuf? Tetap. Tapi penjara dilewati, budak dilewati, sumur dilewati. Yang enggak enak tetap harus dilewati. Tapi Tuhan tetap membuat Yusuf berhasil menjadi kepercayaan dan menjadi kesayangan. Nah, itu yang membuat saudara hari ini enggak perlu takut. Walaupun hari ini Tuhan bilang gini, ada kelepasan. Mau lewat sumur, lewat penjara, lewat budak, aku pasti melepaskan engkau dari segala penindasan. Tidak perlu takut. Semuanya aku berjanji untuk melepaskannya. Itu sebabnya hari ini yuk anugerah Tuhan, saudara tahu ya, kita dapat kasih karunia, hikmat dan promosi. Nah, yang perlu dilakukan di masa-masa hari ini menghadapi proses. Jujur waktu saya mempersiapkan ayat ini, ya Tuhan ingatkan saya waktu itu saya bilang gini, Tuhan, apa yang mau jadi pesanmu dengan perubahan ini? Tuhan ingatkan saya. Ingat waktu awal engkau aku proses. Apa yang jadi ayat firman Tuhan favoritmu waktu itu dan membuat engkau bangkit. Tuhan ingatkan saya itu. Dan saya ingat ayat ini, ayat yang selalu mengingatkan saya pada waktu saya benar-benar di titik rasanya mau menyerah. Rasanya berat menjalani kehidupan. Kok seperti ini? Tuhan, kok seperti ini lagi? Ya, dari situ Tuhan ingatkan. 1 Petrus 5, ini ayat yang mengingatkan saya, Tuhan ingatkan, share firman ini buat banyak orang, supaya waktu engkau terpuruk, apa yang perlu engkau lakukan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, kita percaya proses itu selalu merubah keadaan menjadi baik. Tapi proses itu akan mengubahkan ketika kita harus kuat sampai terjadi perubahan yang baik. Nah, banyak orang gagal waktu mengerti proses pasti mengubahkan hal yang jauh lebih baik. Tapi yang jadi pertanyaannya, saudara tidak kuat jalani proses sebelum perubahan baik itu terjadi. Justru di tengah-tengah perjalanan ini, saudara perlu kekuatan bersama Tuhan. Karena pada akhirnya proses itu nggak mungkin instan. Seperti Bu NN tadi cerita, nggak mungkin instan. Ada hal yang harus dia pelajari ketika dia mengenal Kristus, dia tahu, oh ternyata dalam proses itu aku yang harus berubah. Nah, kita baca 1 Petrus 5, ini ayat yang tidak asing lagi, tapi ayat ini pada waktu saya mengalami proses awal, Tuhan ingatkan, belajar dari ayat ini, engkau akan berjalan menjadi kuat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Waktu saya mengalami kepayahan di dalam proses, saya tidak melihat jalan keluar. Saya benar-benar malam itu saya berkata, Tuhan, saya sudah kepayahan, saya capek Tuhan. Boleh enggak saya ini menyerah atau keluar dari proses? Tapi Tuhan memberikan ayat ini. Tuhan ingatkan buat hidup saya. Aku tahu bahwa engkau melihat faktamu bertambah buruk. Tapi hari ini yang aku mau, serahkanlah. Tuhan bilang gini, kenapa engkau capek? Kenapa engkau kepingin keluar dari masalah? Karena engkau tidak menyerahkan semua proses hidupmu ke dalam tanganku.
Engkau berusaha dengan hikmat, akal, dan kepintaranmu untuk merubah suamimu. Tapi yang Tuhan mau malam itu, Tuhan berkata, serahkanlah. Serahkan itu bukan hanya separuh-separuh, saudara. Tapi Tuhan berkata, nak, serahkanlah sepenuhnya. Belajar. Karena dalam perjalanan hidupmu hari ini, itu yang namanya virus kekhawatiran membuat engkau mulai meragukan aku. Engkau mulai meragukan proses ini, bisa enggak ya aku menang di tengah proses ini. Yang kedua, Tuhan ingatkan saya malam itu, Tuhan berkata gini, mulai buang kekhawatiran dan mulai buang keraguan akan aku. Kalau engkau tidak segera buang yang namanya kekhawatiran dan keraguan akan kemampuanku, maka engkau akan menyerah di dalam proses. Waktu saya merenung sesaat, saya bilang gini, iya ya, kalau saya yakin loh sama Tuhan, yakin bahwa saya pasti ngalami perubahan yang baik, ngapain saya hari ini mau keluar dari prosesnya Tuhan? Ngapain saya harus takut? Dan Tuhan ingatkan, yang kedua, level yang harus saudara lakukan selain berserah total, yaitu bagian kita. Yang kedua, yaitu percayanya harus bulat. Bulat-bulat, saudara. Tidak boleh ada lagi yang namanya khawatir ini, jangan-jangan ini, sudah tidak ada lagi. Itu yang akan membuat saudara akan melihat perubahan yang baik. Selama engkau tidak berserah total, tidak berserah penuh, selama engkau tidak percaya bulat, dan yang ketiga, selama engkau tidak mengandalkan sepenuhnya total bahwa kekuatan Tuhan sanggup memeliharamu di tengah proses, maka engkau pasti jadi orang yang gagal. Engkau tidak akan keluar lebih dari pemenang. Ayat ini simple, saudara. Tapi waktu saudara mencerna ayat ini dalam dan saudara renungkan setiap katanya, ayat ini punya arti yang dalam. Ayat ini membuat saya bangkit dan saya selalu ingat pesan Tuhan. Tuhan berkata, Eli, mulai hari ini engkau harus berserah penuh, engkau harus percaya bulat, engkau harus andalkan aku secara total. Sampai engkau melihat proses ini memberikan hasil perubahan yang terbaik. Dalam perjalanannya Yusuf, dia tidak melihat. Dia yang melihat cuman sumur, lihat yang namanya dia jadi budak, lihat jadi orang tahanan di penjara. Tapi apakah Tuhan belum mempersiapkan 3 hal, bahwa dia akan menjadi bapak, dia akan menjadi tuan, dia akan menjadi penguasa? Itu sudah dipersiapkan Tuhan dari awal. Pastikan malam ini juga firman ini buat saudara dan saya. Tuhan juga sudah mempersiapkan perubahan demi perubahan yang terbaik. Tapi tidak mudah. Karena apa? Karena iblis adalah oknum yang paling tidak suka saudara menikmati perubahan di depan bersama Tuhan. Iblis mau saudara ngalami perubahan bukan yang baik, tapi perubahan yang benar-benar di bawah titik, dihancurkan, dibinasakan. Itu sebabnya 3 hal yang paling penting hari-hari ini. Yuk mulai belajar libatkan Tuhan dan berpikir positif tentang Tuhan. Belum ditolong malah dapat masuk penjara seperti tahanan, saudara jangan pernah goyah. Seperti kesaksian Bu NN. Lihat badaimu menerpa hidupmu hari ini, pastikan 3 hal ini akan menjadi kekuatan. Makin diterpa badai, makin berserah. Makin diterpa badai, makin percaya. Makin diterpa badai, makin andalkan Tuhan. Itu prinsip yang saya pegang selama ini. Waktu ada sesuatu yang makin tambah buruk, Tuhan makin tambah buruk. Pikiran saya jelas Tuhan bilang gini, ingat ya, makin keadaanmu tambah parah, makin aku bawa engkau ke next level, materi ujiannya makin aku perberat karena aku merasa engkau mampu naik kelas. Engkau tidak tinggal terus di SD, tapi engkau harus tinggal di SMP, SMA,
dan kuliah dan engkau lulus sampai engkau melihat perubahan demi perubahan yang terjadi. Bukan atas masalahmu, tapi perubahan atas kehidupanmu. Saya sampai ngerangkum saudara, saya berkata gini, iya Tuhan, saya tahu 3K, karakter saya berubah, keadaan saya berubah, yaitu yang ketiga, kepercayaan Tuhan juga berubah atas hidup saya. 3 hal itu yang menjadi saya simpan, dan saya berkata sama Tuhan, tiap kali ada goncangan, saya berkata gini, makin berserah, makin percaya, makin andalkan Tuhan. Coba kalau saudara makin tidak berserah, keadaanmu tambah parah, saudara tambah stres enggak? Kekuatanmu dicuri iblis enggak? Bayangin, dari sumur ke budak masuk dalam tahanan, itu level yang enggak main-main. Tapi waktu saudara merenung firman ini, 3 hal saudara. Bagaimana kita hari ini berserah penuh. Lihat ya, kita lihat. Saya bukain ayatnya. Kalau saudara berserah penuh itu berserah bagaimana kepada Tuhan. Buka Kejadian 50 ayat 20a. Kejadian 50 ayat 20a. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat ya. Jadi hari ini, kalau saudara sudah berserah penuh, percayalah kepada kesanggupan Tuhan untuk merekakan yang baik di akhir proses. Jadi hari ini saudara punya semangat. Kalau berjalan maju dengan berserah penuh, apa yang terjadi? Ya rekaan yang baik. Mungkin hari ini engkau direkakan pelakor, wanita tobat, teman yang baik nusuk hidupmu, teman bisnismu menfitnah engkau, rekan bisnismu ambil uangmu, sehingga engkau mengalami kerugian yang besar. Mungkin hari ini engkau mengalami badai yang tidak siap disambar petir, tiba-tiba vonis kanker, dan saudara tidak bisa apa-apa lagi, PHK. Percayalah, kalau Tuhan ingatkan, makin lihat keadaan buruk, makin berserah penuh. Berserahlah penuh kepada kesanggupanku sebagai Tuhan. Di balik rekaan yang jahat, ada rekaan yang baik. Itu yang pertama. Ya, berserah penuh itu kepada kesanggupan Tuhan bagaimana? Ayub 42 ayat 2 ya, ayat yang tidak asing lagi, yaitu bagaimana segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu berarti makin percaya, makin berserah kepada Tuhan, pada kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Jujur kita sebagai manusia tidak sanggup hari-hari ini. Saudara mau ambil semua masalah saudara, saudara akan stres, depresi, saudara akan minum obat tidur. Siapa yang bisa melakukan segala sesuatu hari ini kalau bukan kesanggupan Tuhan? Saya secara pribadi, saya tidak sanggup melakukan segala sesuatu di dalam proses kehidupan saya. Tapi saya percaya kepada kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup merubah suami saya. Tuhan sanggup melakukan pemulihan ekonomimu. Tuhan sanggup melakukan pemulihan kesehatanmu. Tuhan sanggup melakukan pemulihanmu, paketnya yang lengkap. Bu Eli sudah jatuh ditimpa tangga. Hari ini suami saya bangkrut. Suami saya sudah selingkuh, bangkrut. Kita semua tidak punya uang. Percayalah, makin itu terjadi, jangan pernah hidup di dalam keterpurukan. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita semua hidup di masa sukar. Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan sanggup. Hari ini engkau tidak sanggup, tidak jadi masalah. Karena Tuhan tidak menuntut kesanggupanmu sebagai manusia. Tuhan tahu engkau debu. Tuhan tahu kemampuanmu terbatas. Tuhan tahu modalmu sudah habis. Tuhan tahu bagaimana engkau sudah berusaha memulihkan rumah tangga. Tapi keadaan makin bertambah parah. Tuhan tahu enggak? Engkau sudah tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan berkata malam ini, nak,
Kesanggupanku yang akan mengubah keadaanmu. Perubahan itu akan terjadi menjadi baik, bukan kesanggupanmu, tapi kesanggupanku. Yang ketiga, berserah penuh bahwa Tuhan sanggup menggenapi rencananya. Saudara jangan pernah meragukan rencana Tuhan. Kalau Yusuf digenapi rencananya yang besar, maka saudara dan saya adalah Yusuf rohani. Jangan lagi mulai kalau ada kenyataan yang buruk, saudara mulai berserahnya mulai dikendori. Saudara mulai tidak berdoa, saudara mulai uring-uringan, marah, pakai akal pikiranmu, gimana. Malam ini pesan Tuhan, yuk kita semua saat menghadapi keadaan yang buruk. Saya ingat pesan Tuhan, Eli makin berserahnya dikencengi, jangan dikendori. Makin kendor, iblis itu gampang nanti kendalikan engkau. Jujur hari ini kesalahan manusia, kesalahan banyak anak Tuhan. Pada saat mereka diterpa badai makin bertubi-tubi, justru rasa berserahnya makin dikendori. Dikendori, bukan dikencengi. Makin dikencengi. Apa yang saudara lakukan? Aku makin percaya. Kesanggupan Tuhan merekakan yang baik. Yes, kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, mengubah yang buruk jadi yang terbaik, mengubah masalah jadi berkat. Air mataku akan dirubah menjadi mata air. Buat Tuhan pasti sanggup, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan saudara tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Nah, hasilnya apa? Yaitu tadi, upahmu berlipat. Lihat ya, hasilnya kalau berserah penuh sama Tuhan, upahnya berlipat, ada promosi, ada keturunan yang diberkati. Ya, nanti quote-nya saya share di grup ya, saudara. Mungkin hari ini yang buat quote terlalu kecil ya, jadi mata saya juga tidak kelihatan malam ini. Nanti saya share ya di grup ya. Yang kedua, yuk, kalau keadaanmu tambah buruk, maka langkah yang paling tepat, yang paling harus saudara lakukan supaya perubahan yang baik engkau alami, yaitu percayanya makin bulat. Lihat Kejadian 49 ayat 23 dan 24 ya. Kejadian 49 ayat 23 dan 24. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Lihat ya. Pemanah mengusiknya, memanahnya, menyerbunya. Ini keadaan Yusuf tidak gampang. Hari ini mungkin engkau diserbu masalah, dipanah, engkau bertubi-tubi mengalami bencana, walaupun, lihat ya ada kata walaupun. Namun, nah kalau ikut Tuhan itu enaknya gitu. Walaupun bencanamu bertubi-tubi, namun ya. Kalau ikut iblis beda. Tapi kalau ikut Tuhan, walaupun diizinkan prosesmu hari ini, keuanganmu mengusik, memanah engkau, menyerbunya sampai engkau tidak kuat lagi. Namun, lihat ya, panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kita hari ini percayanya bulat bukan kepada kemampuan saudara. Kita percaya bulat bukan kepada siapa? Manusia, tapi percaya bulat kepada Tuhan. Ada kata-kata apa? Maha kuat. Gunung batu Israel. Itu sebabnya di akhir zaman ini keadaan sulit sekalipun, saudara jangan pernah meragukan, kecewa, dan menolak Tuhan. Di Kisah Rasul itu, jangan meragukan Tuhan, jangan pernah menolak Tuhan, dan jangan pernah kecewa. Kenapa? Karena hari ini yang menyertai saudara, semakin saudara lihat keadaan yang buruk, pastikan malam ini, Tuhan, aku makin percaya bulat kepada gunung batu Israel, yaitu engkau yang maha kuat, maha dahsyat. Maka hasilnya, saudara lihat ya, Yusuf itu diusik, dipanah, diserbu, tapi hasilnya Yusuf itu tetap kuat, tetap kokoh. Tadi firman, tetap aman.
Makanya dalam proses ini perjalanannya tidak perlu berkecil hati. Saudara, dalam perjalanannya Tuhan nanti buat engkau tetap kuat, engkau tetap berdiri kokoh, dan engkau tetap aman. Yusuf aman enggak? Walaupun diterpa badai, dia posisinya kuat enggak? Kuat, saudara. Dia kokoh enggak? Kokoh. Semua yang terbaik Tuhan sediakan. Makanya hari ini perkuat. Ayat ini perkuat, saudara. Berserah penuh, percaya bulat. Yang terakhir, andalkan Tuhan total. Ya, Mazmur 105 ayat 7 sampai 8. Yuk, kalau kita mau percaya Tuhan itu andalkan Tuhan, tidak ada ruginya, saudara. Waktu saya persiapkan ayat ini, saya baca ayat ini, saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Yuk kita baca Mazmur 105 ayat 7 sampai 8. Kenapa kita hari ini tidak mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, tapi saudara punya satu kekuatan. Baca, dialah siapa? Tuhan Allah kita. Lihat ya, di seluruh bumi loh saudara, berlaku penghukumannya. Sudahlah ibu-ibu yang ditindas hari ini, orang yang dijajah, hakmu dicuri, tidak usah lari dari proses. Walaupun wanita tobat seolah-olah bisa menang atas pasangan hidupmu, hari ini percayalah kita punya Tuhan Allah kita di seluruh bumi. Mau dimanapun saudara berada, seluruh bumi itu berlaku penghukumannya, yaitu Tuhan Hakim yang adil. Apa yang ditabur pasti dituai. Nggak mungkin enggak. Lihat ya kata berikutnya, ia ingat. Lihat ya, Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Nggak ada orang bilang gini, Tuhan tuh lupa loh janjinya sama aku. Enggak, saudara. Dia ingat, bahkan ada jangka waktunya, ingatnya. Enggak. Ingatnya itu selama-lamanya. Makanya yang kedua, saat kita mengandalkan total, enggak ada ruginya. Tuhan Hakim yang adil, Tuhan ingat akan janjinya selama-lamanya. Kira-kira waktu Yusuf mengalami yang namanya penjara, mengalami sumur, mengalami jadi budak, dilupakan juru minum, Tuhan ingat gak akan janjinya bahwa Tuhan sudah berkata, engkau akan jadi bapak, engkau akan jadi tuan, engkau akan jadi penguasa atas seluruh Mesir. Tuhan ingat gak? Tuhan tetap ingat, saudara. Hari ini jangan engkau berpikir ketika proses hidupmu tambah susah, Tuhan itu tidak ingat akan janjinya. Dia tetap ingat. Waktu saya merenung, Tuhan bilang gini, Eli ingat ya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ingat apa akan janji-janjiku atas hidupmu. Percayalah, hari ini engkau cukup mengandalkan aku, maka aku yang akan bertindak, yaitu aku Hakim yang adil. Apa yang engkau tabur suatu kali engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur hari ini dengan kesetiaanmu kepadaku, maka aku akan ingat janjiku. Itu bukan hanya untuk waktu tertentu, aku tetap ingat selama-lamanya. Yang ketiga, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang ketiga, Tuhan itu pasti melakukan apa yang difirmankannya. Makanya kalau iblis mau serang saya bilang, Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu yang saya ucapkan, karena saya tahu bahwa Tuhan itu sesuatu pribadi yang bisa diandalkan secara total, bahwa dia pasti bertindak, yaitu sesuai dengan janjinya, sesuai dengan pembelaannya Hakim yang adil, dan dia pasti bertindak yaitu sesuai dengan apa yang difirmankannya. Kalau dia berkata, aku akan memenuhi kebutuhanmu di tengah masa-masa krisis, percayalah, dia akan bertindak.
Tidak ada sesuatu yang merugikan saudara di tengah kita stay di dalam prosesnya Tuhan. Hasilnya itu loh saudara, lihat ya. Hasilnya apa? Pembelaan Tuhan atas Yusuf itu nyata. Yusuf itu dibawa Tuhan itu paling sukses di antara semua saudaranya. Walaupun sempat direkakan yang jahat. Yang kedua, Yusuf itu bisa menjadi penyelamat buat keluarga dan bangsanya. Yang ketiga, Yusuf itu bahagia sampai anak cucunya. Itu yang perlu saudara pikirkan hari ini. Jangan kalau hari-hari ini ngalami proses, saudara sudah berkecil hati. Kita ini sedang menuju pada sesuatu proses yang mengubahkan saudara dan saya di depan jelas. Tuhan ingat akan janjinya selama-lamanya. Tuhan hakim yang adil. Dia pasti akan membela orang benar. Tuhan juga sedang melakukan firman-Nya. Hari ini kita harus kuat, saudara. Jangan hari ini saudara terus dengar intimidasi iblis, mata lihat fakta terus. Dari mana kita mau bangkit kalau saudara cuma lihat fakta, dengar iblis, lihat fakta, dengar iblis. Sementara Tuhan berkata, lihat ya, lewat kehidupan Yusuf tadi. Kita mau ingat saudara, apa yang Tuhan lakukan. Walaupun Yusuf hari itu difitnah oleh saudaranya, Tuhan cuma berkata malam ini, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan melepaskan engkau dari segala penindasan. Dan aku akan memberikan anugerahku. Yaitu ada hikmat, ada promosi. Ada sesuatu yang akan Tuhan sediakan di depan itu jauh lebih besar. Itu sebabnya 3 hal tidak susah ingatnya. Gampang ya. Jadi kalau malam ini ya saya sudah selesai. Kalau malam ini kita sedang mengalami titik nadir. Siapapun malam ini tidak ada orang yang kuat tanpa Tuhan. Saudara tidak akan kuat. Tapi waktu saudara belajar rema firman ini seperti saya beberapa tahun yang lalu, waktu saya mengalami kepayahan, firman yang sangat sederhana ini bisa membuat tolak ukur, bisa membuat titik balik saya melihat kekuatan Tuhan yang dahsyat. Sejak mengerti firman ini, selalu ketika keadaan buruk terjadi, saya berkata, yes, aku akan makin berserah penuh Tuhan. Sudah, aku makin percaya bulat, aku makin andalkan Tuhan total. Setelah saya berkata seperti itu, semuanya saya istirahatkan. Mata istirahat, tidak lihat fakta. Pikiran saya rilekskan. Hati yang tadinya sakit hati, depresi, duka cita mulai berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Enak enggak jalani proses seperti ini? Kalau saudara terus berjalan maju dengan beban, saudara bisa enggak berlari-lari sampai garis akhir? Kepayahan saudara, ada beban yang berat. Hanya karena iblis pinter mainkan pikiranmu. Hanya karena iblis pinter untuk memaksa saudara lihat fakta. Hanya karena iblis terlalu hebat untuk menanamkan sakit hati, rasa takut, khawatir di dalam hatimu. Hari ini firman Tuhan ini pasti memerdekakan saudara. Proses yang saudara sedang lewati hari-hari ini sebagai orang benar, itu akan berdampak mengubahkan. Kita semua akan dibawa Tuhan seperti Yusuf di akhir zaman. Kita Yusuf rohani, kita akan menikmati promosi, kita akan menikmati kepercayaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi, keadaan hidup yang berubah, keadaan hidupmu, rohanimu akan berubah, semua yang terbaik berubah. Yuk baca quote yang terakhir, Frans siapin lagu ya. Hari ini semangat semua ya. Jadi jangan takut dengan proses. Proses itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saya mau tutup kesaksian dikit, satu menit. Saya sampai kagum dengan Tuhan ya. Waktu saya dengar satu orang ibu yang curhat dengan saya. Saya tahu karena waktu dia susah, hari itu bayar uang sekolah aja nggak bisa loh saudara. Bayangin ya, hidup bayar uang sekolah aja nggak bisa. Bayangin harus ditagih-tagih sampai mau ambil rapot aja nggak bisa. Secara akal hari itu tekanan ibu ini besar. Tiap kali dia
curhat dengan saya, konseling. Saya cuma titip satu pesan, saya bilang gini, tetap percaya. Jangan andalkan kekuatanmu. Hari ini engkau secara akal kau sudah tidak mampu. Dia berkata gini, ini masa sukar. Pekerjaan suaminya benar-benar hari itu zero, saudara. Zero. Untuk hidup sehari aja pas-pasan. Tapi siapa yang bisa nyangka ketika ibu ini setia? Ibu ini saya tahu imannya seperti pengalaman Bu NN. Dia punya pengenalan akan Tuhan luar biasa. Ibu ini cuma bilang gini, hari-hari ini Bu Eli, saya tidak lagi mengharapkan manusia. Saya tahu memang saya benar-benar nol hari ini. Tapi iman saya hari ini cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau pasti membuktikan kehebatanmu di saat kelemahanku. Engkau pasti menunjukkan kehebatanmu. Itu setiap kali dilakukan. Setiap kali dia tidak kuat, dia selalu berkata gini, aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu engkau sedang menunjukkan kehebatanmu sebagai Bapakku yang baik, yang memelihara hidupku. Dan engkau akan melakukan perkara besar. Apakah prosesnya cepat? Berbagai macam cara proses, tapi Tuhan penuhi, pelihara. Pada waktunya ketika dia mau ambil rapot, ya sudah kelewat, tiba-tiba ada cara Tuhan untuk membawa dia. Ya, sekolah itu bisa berbesar hati, dia bilang, ibu boleh cicil, ibu boleh ambil rapot, boleh cicil, dan Tuhan penuhi bahwa dia hari itu bisa membayar lunas dengan kuasa Tuhan, ada berkat sedikit-sedikit. Tapi dia mengucap syukur. Tapi siapa yang dikira beberapa saat yang lalu, lama dia sudah beberapa saat tidak update, tiba-tiba dia berkata, Bu Eli percaya, Tuhan sudah membuktikan kedahsyatannya. Hah? Apa? Saudara tahu, hari itu suaminya yang usahanya zero. Hari itu Tuhan memberikan satu bisnis di mana suaminya bisa closing ratusan miliar, saudara. Ratusan miliar, saudara. Saudara kalau mikir cara Tuhan memberkati, saudara bisa kaget. Ya mungkin kita tidak tahu jumlah nominalnya seperti itu, tapi kita mungkin sesuai dengan kapasitas iman saudara. Tapi percayalah, Tuhan yang saudara sembah hari ini, dia sanggup melakukan apa? Yang dianggap manusia jongos, yang dianggap manusia budak, orang tahanan, siapa yang pernah berpikir akan menjadi bapak, tuan, dan penguasa di atas seluruh tanah Mesir? Kekuatan Yusuf, kemampuan Yusuf, enggak saudara. Tapi kita percaya bahwa dengan kesanggupan Tuhan, kita akan melihat proses hidup saudara dan saya. Semakin saudara kuat, semakin saudara berserah, percaya dan andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat spektakuler itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita semua percaya ya. Saudara jangan ikut Tuhan, itu maksud saya gini, saya cerita spektakuler ini karena saudara saya tunjukkan hebatnya Tuhan. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, jangan semata-mata punya motivasi untuk kejar ratusan miliar. Enggak saudara. Jujur semakin itu saudara kejar, saudara tidak akan mendapat. Tapi semakin saudara hari ini punya pemikiran yang benar, bahwa aku tahu, aku punya Tuhan Allah yang merekakan yang baik. Aku tahu bahwa segala sesuatu sanggup engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semakin hatimu benar, maka yang tidak tanggung-tanggung itu Tuhan akan berikan. Percayalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini membuka paradigma kami. Kami tahu bahwa ketika selama ini kami berserah, tapi kami masih hidup dalam kekhawatiran. Kami berserah, tapi kami meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya yang membuat kami tidak melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami datang kepada Tuhan, kami hanya menuntut bahwa proses kami supaya cepat selesai. Tapi biarlah malam ini kami tahu bahwa proses Tuhan itu adalah proses yang mengubahkan. Keadaan kami di depan pasti Tuhan jauh lebih baik. Kami akan tetap kuat sampai
proses itu Tuhan, melihat hasil yang spektakuler, kami tidak akan menyerah. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan firman ini akan membawa kami semakin kuat. Kami tidak akan main-main lagi dengan prosesnya Tuhan. Kami tetap akan setia dan tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Seperti Yusuf, kami akan menikmati semua yang terbaik. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang bergabung malam ini. Kami percaya yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Proses pergumulan keuangan hari ini, malam ini, yang apa yang mereka alami itu mengubahkan keadaan mereka jauh lebih baik. Tuhan berkati yang alami masalah rumah tangga, kami sudah serahkan sepenuhnya proses hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan pemulihan anggur yang manis terjadi. Engkau juga berkati Bu NN dalam perjalanan, dalam prosesnya. Kami percaya suaminya akan bersaksi, dia akan menjadi berkat buat dan suaminya untuk menjadi saksi-Mu sampai di ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat semua yang terbaik yang sudah kami terima. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless.